Di jantung pulau yang ramai, tersembunyi sebuah permata yang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai luhur. Masyarakat Baduy yang sebagian masih hidup dalam sentuhan malam yang gelap, menyimpan sejuta misteri yang mengundang rasa ingin tahu. Maka, demi rasa ingin tahu kami rela menyiapkan mental dan fisik untuk membuktikan sendiri gaya hidup masyarakat ini. Dan inilah perjalanan kami, Sejuta Baduy Expedition yang ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Kami dari Baduy Expedition ke-19. akan mengajak kalian untuk mengenal Baduy lebih dalam. Yuk kita lihat keseruannya. Kami melakukan perjalanan dari titik kumpul pada pukul 8 pagi. Rombongan kami akan menaiki tronton selama kurang lebih 3 jam. Perjalanan ini sangat berarti bagi kami. Karena pemandangan dan kebersamaan kami di tronton merupakan salah satu kenangan indah yang terukir di kepala kami. Singkat cerita, setelah melewati medan jalan yang tidak menentu, kami akhirnya tiba di Terminal Cijahe pada waktu zuhur. Halo semuanya. Alhamdulillah kami udah sampai di Baduy Jero. Tapi kita belum melakukan perjalanan ke dalamnya. Dan kurang lebih kita menempuh jarak dan waktu berapa lama ya, Mai? Kan kira-kira 3 jaman lah di tronton. Pusing nggak di Pusing tronton? sih dikit, tapi nggak apa ya. Yuk kita seru saksikan banget. keseruannya. Tapi karena di Baduy Jero itu tidak boleh, atau di Baduy Dalam itu nggak boleh menggunakan alat elektronik, jadi saksikan keseruan kita Baduy Expedition ke-19 di Baduy Luar. Dadah. Tunggu ya, bye. Setelah melakukan persiapan dan pengarahan yang dilakukan oleh Abah Dik-Dik, kami akhirnya melanjutkan perjalanan ke Baduy Dalam, yang dimana kami dibagi beberapa rombongan sesuai dengan pembagian kelompok. Dikarenakan kami harus mengikuti aturan adat masyarakat Baduy Dalam, kami tidak diperkenankan menggunakan alat-alat elektronik. Oleh karena itu, mari kita isi kekosongan ini dengan ilmu pengetahuan tentang masyarakat Baduy yang mungkin belum teman-teman ketahui. Di sini, kami memiliki narasumber yang memang sudah sangat mengenal Baduy, yaitu Abah Dik-Dik. Bah, boleh informasinya bah, untuk gambaran singkat dari Baduy itu gimana sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran singkat tentang Baduy mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Menjelaskan tentang Baduy bisa dari berbagai segi ya, tapi mungkin saya coba dari 2 aspek saja. Boleh tuh. Pertama dari aspek lingkungan ya. Masyarakat Baduy ini tinggal di salah satu desa ya di Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak. Desanya bernama Desa Kanekes ya. Nah, secara geografis Desa Kanekes ini wilayah yang perbukitan, ditumbuhi dengan pepohonan yang membuat Desa Kanekes ini masuk ke dalam kategori hutan gitu ya. Nah, hutan di Desa Kanekes yang dihuni oleh masyarakat Baduy ini
bisa dijadikan 3 kategori berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama itu untuk pemukiman yang akan ditempati oleh penduduk masyarakat Baduy ya. Seperti yang di belakang kita ini adalah salah satu pemukiman kampung Gajeboh namanya ya. Nah, di samping kampung-kampung lainnya itu fungsi yang pertama untuk pemukiman. Fungsi yang kedua adalah untuk bercocok tanam, untuk menanam padi terutama, kemudian palawija, kemudian ya duren, rambutan, gitu, pisang, dan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian fungsi lahan yang ketiga adalah fungsi hutan tutupan atau fungsi yang tidak boleh diapa-apain. Dihuni tidak boleh, ditanami tidak boleh, ditebang pohonnya juga tidak boleh. Pokoknya itu fungsinya sebagai hutan tutupan atau hutan lindung. Nah, itu satu area yang tidak boleh diapa-apakan ya. Pokoknya didiamkan aja. Mau ada pohon besar yang tumbang, mau ada hewan yang mati ya, atau apapun kejadiannya, masyarakat Baduy melarang siapapun untuk merambah lahan tersebut. Kemudian masih dari segi lahan mungkin ya, karena perbukitan tadi, maka lahan-lahan yang ditanami oleh masyarakat Baduy itu ya dalam kondisi kemiringan ya, kemiringan mungkin sampai kemarin kalau kita lihat sampai ada yang 70 derajat ya tingkat kemiringan, dan itu ditanami aja, tidak boleh dirusak gitu ya. Nah, itu dari kategori yang pertama dilihat dari aspek lingkungan atau aspek geografisnya. Nah, dari aspek demografisnya, Baduy itu sering masyarakat bilang suku Baduy. Nah, itu kurang tepat karena sukunya adalah suku Sunda. Gitu Pak. Iya, jadi yang tepat kita menyebutnya adalah masyarakat Baduy gitu ya. Nah, masyarakat Baduy ini terdiri dari 2 kelompok ya, yaitu kelompok Baduy dalam dan kelompok Baduy luar gitu. Nah, di Baduy dalam itu ada 3 kampung yang masuk kategori Baduy dalam, yaitu Cibeo, Cikesik, Cikertawana. Nah, ini dihuni oleh masyarakat Baduy dalam. Sedangkan Baduy luar itu banyak ya, mungkin lebih dari 60 kampung ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Dan itu boleh bertambah kampungnya. Jika di satu kampung atau 2-3 kampung sudah dianggap padat, maka akan membuka pemukiman baru, wilayah baru, dan akan menjadikan perkampungan baru gitu. Iya. Itu kalau Baduy luar. Tapi kalau Baduy dalam nggak boleh bertambah. Oh, berarti cuma boleh 3 doang gitu ya Pak? Hanya 3 saja. Hanya 3 saja, yaitu Cibeo, Cikesik, Cikertawana. Nggak boleh, walaupun penduduknya padat ya nggak boleh nambah, dibuka perkampungan baru lagi, nggak boleh gitu. Itu aturan adatnya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat Baduy ini menjunjung tinggi nilai adat yang mereka percayai itu secara sudut pandang agama ya. Mereka orang yang taat terhadap agamanya, yaitu agama Sunda Wiwitan. Yang diantaranya adalah mereka mendapat amanat dari leluhurnya gitu ya. Mereka percaya kepada 25 nabi ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi yang mereka anut yaitu Nabi Adam gitu. Jadi istilahnya mereka bernabikannya ke Nabi Adam. Kalau umat Muslim kan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masyarakat Baduy mempercayakan kenabiannya itu kepada Nabi Adam. Boleh dikatakan mereka itu yang menjaga amanat leluhurnya, yaitu Nabi Adam. Harus begini kehidupan itu. Itu dari segi sudut kepercayaan. Kemudian dari segi aktivitas sehari-hari, ya mereka semuanya bertani, gitu ya, semuanya bertani. Namun uniknya, kalau kita menyebut bertani, mesti kan menanam padi. Iya, Ya, sama, mereka juga menanam padi. Kemudian hanya menanam padi itu tidak dijadikan
pemenuhan kebutuhan ekonomi. Terus buat apa itu bah padinya? Padi itu nanti menghasilkan gabah, gabah jadi beras itu hanya boleh digunakan untuk acara adat. Kalau ada ritual-ritual gitu ya. Jadi selama mereka punya uang, mereka beli beras itu keluar Baduy, karena beras yang mereka miliki dari hasil panennya itu disimpan saja di lumbung masih dalam bentuk gabah ya. Itu digunakannya yaitu kalau ada upacara-upacara adat, dan kalau memang udah nggak punya duit, misalkan nggak punya duit untuk beli beras, baru menggunakan itu. Jadi dan tidak boleh dijual. Oh, berarti padi itu dipakaikan kalau lagi keadaan genting gitu ya berarti? Iya, keadaan kepepet lah, nggak punya duit gitu, mau makan, mau masak nasi nggak ada beras, barulah menggunakan beras hasil panen mereka gitu. Jadi dan nggak boleh dijual. Nah, kan itu uniknya ya. Iya, unik banget uniknya itu. Kalau petani padi pasti dijual, kalau orang Baduy nggak boleh. Nah, lalu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka apa? Ya menjual hasil panen dari tanaman lain selain padi gitu. Dan keterampilan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang menenun misalkan gitu ya, membuat kerajinan gitu, atau ikut membantu orang jadi apa? Karena tenaganya kuat-kuat ya. Nah, membantu dari aspek tenaga gitu. Nah, yang dijual mungkin duren, gula gitu ya, madu. Nah, itu boleh dijual gitu ya. Berarti mata pencaharian di sini tuh paling kayak bertanam, tapi selain padi bercocok tanam termasuk padi, tapi tidak boleh dijual. Jadi tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Gitu. Nggak boleh apa namanya? Dikomersilkan lah, nggak boleh dijual gitu. Bahkan dikonsumsi pun untuk dirinya dan keluarganya, selama punya duit dia beli gitu. Nah, itu dari segi aktivitas ekonomi. Dan aktivitas lainnya, kesenian juga di sini angklung. Bahkan angklung di sini ya angklung buhun. Angklung buhun tuh angklung yang asal muasalnya yang tertua itu di Baduy, makanya simbol di gerbang depan itu ada tugu angklung gitu, karena memang mereka mempercayai bahwa angklung itu salah satu kesenian khas mereka punya itu. Kalau yang lain tuh mungkin udah banyak perubahan, modifikasi, penyesuaian dengan alat-alat modern. Nah, seperti tadi malam kita melihat penampilan angklung ya seperti itu. Itu bentuk salah satu bentuk keseniannya ya, yang terkenal, yang jadi jargonnya orang masyarakat Baduy lah, angklung gitu. Kemudian nah, apapun aktivitas mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, ada prinsip-prinsip hidup yang mereka junjung tinggi. Pertama, prinsip kesederhanaan. Jadi mereka melakukan apapun ya sesederhana mungkin, gitu, apa adanya gitu ya. Sesuai dengan moto hidup mereka, amanat buyut, yang salah satu petikannya itu berisi lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Artinya sesuatu itu kalau memang panjang ya sampaikan sepanjang itu, tidak boleh potong-potong, tidak boleh dikurangi-kurangi gitu. Begitu juga kalau informasi itu atau sesuatu hal itu memang pendek, segitu adanya sampaikan. Nggak boleh kemudian dipanjang-panjangin dengan berbohong lah, dengan menipu lah gitu. Itu yang pertama, kesederhanaan. Kemudian kedua, mereka dalam beraktivitas sehari-hari juga bergotong royong. Nah, itu nilai luhur ya mereka itu, bergotong royong. Jadi samping mereka taat kepada agamanya ya, agama adat yaitu Sunda Wiwitan, kemudian mereka juga sederhana ya, hidupnya sederhana apa adanya gitu. Apalagi orang Baduy dalam kan, pakaiannya hanya boleh hitam dan putih, ikat kepalanya putih, nggak boleh beralas kaki, kemanapun jalan ya tanpa alas kaki, dan nggak boleh juga berkendaraan, itu khusus orang Baduy dalam gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah gotong royong, kebersamaan, termasuk menanam padi itu, walaupun mungkin lahannya milik siapa gitu, tapi pengerjaannya secara bersama-sama gitu.
termasuk membangun rumah. Nah, nanti kita akan melewati salah satu kampung yang sedang membangun rumah ya di Kampung Legok Jeruk. Nanti jalan kita akan lintasi. Itu milik salah satu keluarga. Gitu. Materialnya dia yang menyediakan, tapi pengerjaannya nanti secara bersama-sama. Bahkan dari kampung-kampung lain pun ada yang berdatangan untuk ikut membantu bekerja sama gitu. Saya dengar-dengar orang Baduy ini bisa bikin rumah itu satu hari itu bisa 10 rumah, Bang. Apakah itu benar, Bang? Bisa sampai 10 sampai 15 rumah. Cepet banget ya berarti ya? Iya, gitu. Termasuk jembatan ini. Ini jembatan di belakang kita ini dikerjakannya harus selesai dalam 1 hari. Gitu. Iya, bahan-bahannya mungkin bisa dikumpulkan dari beberapa hari sebelumnya. Nanti begitu mulai pengerjaannya, mereka kerjakan tuh dari pagi misalkan jam 8 itu selesai jam 2 siang. Harus selesai atau paling lambatnya sampai jam 4 sore. Harus selesai. Jika tidak selesai, maka harus dibongkar lagi, harus diulangi lagi dari awal. Oh, berarti benar-benar harus 1 hari full gitu ya? Harus 1 hari selesai. Nah, sebelumnya tentu ada ritual-ritualnya juga. Dan mereka membangunnya mulai dari atas. Dari atas nih. Dari bambu diikat dengan bambu ditopangkan ke dahan pohon. Bukan diikat di pohonnya ya. Dan itulah mulainya, dan itu yang menjadi kekuatannya. Sehingga jembatan ini kekuatannya dari gantungannya itu yang di atas gitu, seperti gawang lah. Dibuat gawang ini nanti gantung gitu. Nah, ini pengerjaannya harus 1 hari selesai. 2 bulan lagi kesini lagi, Pak. Duren yang mau. Oh, 2 bulan lagi, kata Bapak 2 bulan lagi duren ya? Ya, makasih Pak. Insya Allah panjang umur nanti kesini lagi. Itu unik banget ya mereka buat bikin jembatannya itu dari atas gitu. Ya, mulai dari atas. Oke ya, jadi hal yang unik, menarik, sehingga SMA 7 aja udah ke 19 kali ini secara resminya ya. Belum yang hanya sekedar main, tujuannya utamanya bukan studi, hanya sekedar ingin mengenang berjalan gitu. Udah ke berapa puluh kali. Salah satu hal yang menarik dari Baduy oleh masyarakat luar yang memang care, peduli terhadap kearifan lokal ya. Gitu. Jadi bukan komoditas untuk mencari uang. Kalau menurut saya yang bagusnya itu kita, apalagi ya kamu sebagai pelajar atau mahasiswa ya, justru ini kekayaan Indonesia yang harus dijaga, harus dilestarikan, jangan sampai dirusak. Dirusak dengan hal-hal yang apalagi sekarang kan sudah era modern ya. Nah, ini harus kita jaga. Apapun juga perubahan kan nggak bisa kita tolak. Namun nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat Baduy ini harus sama-sama kita jaga, kita pelihara. Karena ini juga kan termasuk anugerah Tuhan ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, menjadikan kita masyarakat yang ternyata masyarakat Baduy beda lah ya. Nah, bedanya itulah mulianya gitu. Bedanya itulah yang bikin keunggulannya gitu. Kalau nanti jadi samain sama masyarakat kota kan nggak ada keunggulannya lagi gitu. Nah, inilah harus dijaga sama-sama. Terutama mungkin oleh masyarakat Baduy itu sendiri yang harus menjaganya gitu. Kalau orang luar makan memang kesini mau silaturahmi, berjalan, bertamu. Iya, nggak bisa kita orang luar menjaganya gimana juga ya, kecuali menjaga dari orang luar juga gitu. Tapi kalau di dalam Baduy ini sendiri yang menjaganya ya harus orang Baduy itu sendiri. Mungkin sementara itu ya informasi singkat, ini pun juga udah agak banyak kali ya. Nah, mudah-mudahan lain kesempatan nanti kita gali lagi apa sih, masih banyak tentunya informasi tentang Baduy yang harus kita gali dan bisa kita pelajari oleh kehidupan masyarakat kota. Demikian mungkin Dasa dan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Abah Dik sebagai sebagai guru pembimbing yang telah menggambarkan apa itu Baduy. Dan juga mari kita saksikan selanjutnya perjalanan kita. Terima kasih. Dadah. Dadah. Makasih Abah. Sama-sama. Setelah menetap selama 3 hari 2 malam di daerah Baduy, sudah saatnya kami berpisah dengan masyarakat Baduy. Kami berjalan melewati medan jalan yang sangat berat bagi kami. Namun, dengan kegigihan dan semangat pelajar kami bisa melewati segala rintangan yang ada di hadapan kami. Singkat cerita, kami sampai di Terminal Ciboleger pada waktu zuhur. Sebelum kembali ke Tangerang,
kami memutuskan untuk beristirahat sejenak dan berfoto bersama di Tugu Baduy. Nah, itulah perjalanan kami dalam Baduy Expedition ke-19. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai media pembelajaran dan juga sebagai gambaran umum tentang masyarakat Baduy. Kami juga berharap mendapatkan momen seperti ini lagi di masa mendatang. Alhamdulillah teman-teman, lihat kita sudah sampai di sekolah kita tercinta. Itu dia setelah perjalanan yang cukup panjang dan juga trek yang sangat berat, akhirnya kita sampai lagi di habitat alami kami. Terima kasih. See you next Baduy. Cihui.